Tak ada ampun. Vonis Harvey Mois melonjak jadi 20 tahun penjara. Apa yang terjadi? Publik dikejutkan dengan putusan terbaru dari Pengadilan Tinggi, PT, DKI Jakarta terkait kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan Harvey Mois, seorang pengusaha yang sebelumnya hanya divonis 6,5 tahun penjara. Kini, hukuman Harvey diperberat menjadi 20 tahun penjara, menjadikannya salah satu vonis terberat dalam sejarah korupsi di Indonesia. Nama Harvey Mois menjadi sorotan tajam sejak terkuaknya kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Awalnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta hanya menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dengan sejumlah alasan yang meringankan, seperti sikap sopan selama persidangan dan tanggung jawab keluarga. Namun, putusan ini menuai kritik luas karena dianggap terlalu ringan mengingat skala kerugian negara yang diakibatkan. Namun, semuanya berubah drastis ketika kasus ini naik ke tingkat banding. Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta, Teguh Haryanto, menegaskan bahwa tidak ada hal meringankan dalam tindakan Harvey. Bahkan, Majelis Hakim menilai Harvey sebagai aktor utama di balik korupsi besar ini. Perbuatan terdakwa tidak hanya melukai hati rakyat, tetapi juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, terdakwa justru melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara, ujar Hakim Teguh dalam sidang putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025. Harvey Mois dinilai memainkan peran kunci dalam skema korupsi yang melibatkan pengelolaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk antara tahun 2015 hingga 2022. Menurut Majelis Hakim, Harvey menjadi penghubung utama antara penambang ilegal dan perusahaan smelter yang beroperasi secara tidak sah. Ia juga mengordinasikan sejumlah perusahaan cangkang atau PT Boneka yang digunakan untuk menyalurkan hasil korupsi. Selain itu, Harvey terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang hasil kejahatannya dialihkan ke aset-aset pribadi, yang kini sebagian besar telah dirampas untuk negara. Putusan terbaru ini menambah hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara, jauh lebih berat dibandingkan vonis di pengadilan tingkat pertama. Tak hanya itu, Harvey juga dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh aset Harvey akan dirampas. Apabila aset tersebut tidak mencukupi, hukuman penjara Harvey akan ditambah 10 tahun lagi. Hal meringankan, tidak ada, tegas Hakim Teguh dalam putusannya. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang menilai vonis awal 6,5 tahun terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan sempat menyindir putusan awal dalam acara Musrenbangnas pada Desember 2024. Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar dan mengakibatkan kerugian triliunan, vonisnya jangan terlalu ringan. Rakyat melihat ini sebagai ketidakadilan, ujar Prabowo saat itu. Presiden juga menyerukan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman maksimal kepada pelaku korupsi besar, bahkan jika perlu menjatuhkan vonis hingga 50 tahun penjara. Sindiran ini dianggap sebagai salah satu pemicu naiknya hukuman Harvey Mois di tingkat banding. Vonis berat terhadap Harvey Mois ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah, kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Keadilan harus ditegakkan. Rakyat sudah cukup menderita akibat ulah para koruptor, ujar seorang warga yang mengikuti sidang. Selain Harvey, beberapa terdakwa lain dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah Tbk dan petinggi PT Refinet Bangkatin, juga tengah menunggu putusan banding mereka. Publik berharap hukuman yang dijatuhkan akan mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan serupa. Kasus Harvey Mois mencerminkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan tekanan publik dan tuntutan keadilan. Dengan vonis baru ini, ada harapan bahwa Indonesia akan lebih serius dalam memberantas korupsi, terutama yang melibatkan angka fantastis seperti kasus ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari reformasi hukum yang lebih tegas dan transparan di masa depan.